Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hintias. Saya dari kelas 22 PA1 dengan NIM 221111055. Sebelumnya mohon maaf Bu Eni jika penyampaian saya kurang jelas dikarenakan saya baru selesai operasi gigi. Jadi untuk ngomongnya saya terbatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari logo Apple. Simbol Apple sendiri adalah salah satu tanda yang paling dikenal, yang sangat sederhana dan tidak pretensius dalam desainnya, tetapi secara naluriah terkait dengan ide-ide inovasi. Kesederhanaannya yang melambangkan sebuah apel dengan gigitan yang diambil darinya dengan cara yang rapi dan korporat, mudah untuk difokuskan tanpa terlihat mencolok atau tidak profesional. Tanda gigitan melengkapi desain seperti logo lainnya untuk menghindari kebingungan dengan buah, juga mewakili pengetahuan, rasa ingin tahu, dan penemuan yang mungkin dipengaruhi oleh kisah Alkitab tentang Adam dan Hawa atau pepatah menggigit apel pengetahuan. Berikut adalah sifat-sifat dari logo Apple. Nah, sifat dari logo tersebut sama dasarnya dengan prinsip panduan Apple, yaitu less is more, elegan, dan berorientasi pada pelanggan. Misalnya dibandingkan dengan logo yang lebih rumit, yang mungkin terlihat agak kuno setelah beberapa tahun, logo Apple yang sederhana secara visual tidak kehilangan daya tarik abadi dan dapat dengan mudah diterapkan pada budaya manapun serta generasi manapun. Selain itu, penggunaan monokromatik hitam, perak, atau putih dalam konteks yang berbeda memberikan lebih banyak kemungkinan karena warna tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan dengan desain material produk Apple sambil tetap memberikan kesan yang mewah dan langka. Nah, mengapa logo Apple itu efektif? Yang pertama, karena kesederhanaannya. Logo ini sangat minimalis, hanya terdiri dari bentuk apel yang sederhana dan garis hitam. Kesederhanaannya ini membuatnya mudah diingat dan dibedakan dari logo yang lain yang lebih rumit. Yang kedua, universalitas. Bentuk apel adalah simbol universal yang terkait dengan pengetahuan, kesehatan, dan kelimpahan. Ini memberikan makna yang mendalam pada logo dan membuatnya relevan dengan berbagai budaya. Yang ketiga, ada evolusi. Meskipun desain dasarnya tetap sama selama bertahun-tahun, luka Apple telah mengalami beberapa perubahan kecil seiring waktu. Ini menunjukkan bahwa logo tersebut terus berkembang dan relevan dengan zamannya. Yang keempat, ada identitas merek yang kuat. Logo Apple telah menjadi sinonim dengan inovasi kualitas dan gaya hidup premium. Ketika seseorang melihat logo Apple, maka mereka langsung mengaitkannya dengan produk-produk kualitas tinggi dan desain yang elegan. Perubahan logo Apple dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama logo awalnya itu Newton's Curse. Nah, logo pertama Apple ini memiliki desain yang cukup rumit dan penuh detail menggambarkan Isaac Newton duduk di bawah pohon apel. Nah, logo ini tuh mencerminkan semangat awal Apple sebagai perusahaan yang berbasis pada inovasi dan penemuan. Yang kedua ada Rainbow logo. Nah, logo ini mungkin yang paling ikonik dan sangat banyak orang desain yang berwarna-warni dan ceria merepresentasikan semangat era 70-an yang penuh dengan optimisme dan kreativitas. Yang ketiga ada monokrom logo. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple, ia memutuskan untuk mengubah logo menjadi lebih minimalis dan modern. Dengan desain monokrom, logo ini memberikan kesan yang lebih profesional dan sesuai dengan citra Apple sebagai perusahaan teknologi kelas dunia. Pengaruh logo Apple terhadap desain logo perusahaan lain. Nah, berikut ada beberapa cara logo Apple mempengaruhi desain logo perusahaan lain. Yang pertama, fokus pada kesederhanaan. Logo Apple telah menunjukkan bahwa logo yang sederhana dan
minimalis justru lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun identitas merek. Banyak perusahaan mulai mengadopsi gaya desain yang lebih minimalis, menghilangkan elemen yang tidak perlu dan fokus pada bentuk yang sederhana. Nah, yang kedua, pentingnya simbol. Logo Apple menggunakan simbol apel yang sangat mudah dikenali dan diingat. Hal ini menginspirasi perusahaan lain untuk menggunakan simbol yang relevan dengan bisnis mereka untuk menciptakan logo yang lebih bermakna. Ketiga, ada warna monokrom. Penggunaan warna monokrom pada logo Apple memberikan kesan yang elegan dan modern. Banyak perusahaan lain mulai mengikuti tren ini dan menggunakan warna monokrom atau palet warna yang terbatas untuk logo mereka. Nah, ada juga konsistensi dalam desain. Apple sangat konsisten dalam menggunakan logo mereka di semua media dan produk. Hal ini mengajarkan perusahaan lain pentingnya menjaga konsistensi dalam desain logo untuk membangun citra merek yang kuat. Nah, yang terakhir, logo sebagai aset berharga. Logo Apple telah membuktikan bahwa logo adalah aset berharga yang dapat meningkatkan nilai merek. Banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya investasi dalam desain logo yang baik. Contoh pengaruh logo Apple. Nah, yang pertama, logo-logo perusahaan teknologi. Banyak sekali perusahaan teknologi yang muncul setelah Apple mengadopsi gaya desain yang mirip dengan logo Apple, seperti menggunakan bentuk yang sederhana, warna monokrom, dan simbol yang relevan. Yang kedua, logo perusahaan startup. Startup seringkali menggunakan logo yang minimalis dan modern. Nah, ini terinspirasi oleh kesuksesan logo Apple. Yang ketiga, logo perusahaan di berbagai industri. Nah, bahkan perusahaan di industri yang berbeda pun terpengaruh oleh desain logo Apple. Mereka menggunakan logo yang lebih sederhana dan elegan untuk memberikan kesan modern dan profesional. Secara pribadi, saya sangat menyukai evolusi logo Apple. Setiap perubahan logo mencerminkan babak baru dalam sejarah perusahaan. Logo monokrom saat ini adalah representasi yang sempurna dari Apple sebagai perusahaan yang inovatif, elegan, dan modern. Kesimpulannya adalah logo Apple telah menjadi ikon dalam dunia desain dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan desain logo secara keseluruhan. Meskipun banyak perusahaan yang terinspirasi oleh logo Apple, penting bagi setiap perusahaan untuk menciptakan logo yang unik dan mencerminkan identitas merek mereka sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.